Pasca dokternya bilang gitu, kayaknya we did our best. Dan ya udah ngeliatin Conan, atau bahkan kasarnya kayak nungguin Conan pergi aja gitu. Dan di situ kita yang gila nih, Tuhan kejam banget. 3 hari kayak nungguin anak mati gitu kan. Wah, di hari terakhir itu terus dokternya pun bilang kayak dibiarinin begini atau hari ini mau disuntik mati. Bisa nggak deskripsi feeling kamu tuh apa, Andri? Aku datang, Michelle udah bilang Conan udah pergi gitu. Kayak reaksi pertama aku tuh kayak, Tuhan nggak asik banget sih mainnya gini. Buat saya yang menurut saya paling menyedihkan adalah ketika orang tua harus mengubur anaknya sendiri, terutama kalau anak itu masih umur yang, kalau menurut saya mungkin yang sebelum nikah lah, atau sebelum jadi orang dewasa. Nah, ini dialami oleh pasangan daripada Andri dan Michelle, ya, di mana saya pun pernah melihat beritanya, Conan anak kamu itu meninggal dunia, benar ya? Ketika tahun berapa ya? 2021. Jadi pasti pandemik itu ya. Umur 5 tahun. 5 tahun 11 bulan. Hampir 12 tahun, hampir 6 tahun ya. Oke, boleh tahu nggak sih penyakitnya dia tuh apa sih sampai dia bisa meninggal dunia? Sebenarnya sih talasemia mayor. Talasemia mayor itu kelainan genetik yang ditularkan sebenarnya lewat genetik, karena aku sama Michelle carrier gitu. Oh, oke. Dan penyakitnya tuh nggak membuat tubuh tuh nggak bisa produksi sel darah merah yang sempurna, sehingga selalu kekurangan. Umurnya tuh pendek darah merahnya. Okay. Dan sel darah merah kan bawa isinya tuh oksigen sama zat besi. Oksigennya kepake, dan zat besi ini mekanisme badan kita nggak bisa membuang sel darah merah, zat besi dengan secara natural. Jadi zat besinya ini akan numpuk ke organ-organ, dan itu yang akan dalam jangka panjang itu akan membuat organnya terlalu berat dan gagal berfungsi. Oke, jadi gitu. Penyakit ini kan secara genetik kan? Genetik ya. Apakah ketika menikah itu sudah tahu ada penyakit talasemia itu? Apakah kalian carry thalassemia itu? Enggak. Belum sih. Keluarga kalian berdua tidak ada yang kena thalassemia itu juga aja. Oke. Nah, ketika anak kamu pas kamu hamil dengan Conan, nama anaknya Conan ya. Apakah dokter hamil ada kasih tanda-tanda? Jadi nggak ada masalah sekali. Aman perkembangannya. Oke. Nah, terus bayi lahir. Dari penampilannya ada yang berbeda nggak dengan bayi biasa? Nggak. Jadi Conan itu mulai terdeteksi itu umur 6 bulan. 6 bulan. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu dia demam, naik turun. Jadi awalnya aku curiga dia DB. Akhirnya aku cek ke dokter setelah 2 minggu. Setelah cek ke dokter bilang ya udah ini nggak bisa cek di sini, cek di rumah sakit yang besar. Karena waktu itu di klinik dekat rumah gitu. Bawalah ke rumah sakit yang besar. Di situ dicek, dia bilang ini HB-nya terlalu rendah. Tapi ferritinnya normal, zat besinya normal. Kalau zat besinya juga rendah, kemungkinan dia kekurangan zat besi gitu. Maksudnya anemia. Itu normal di. Saya anemia. Nah, makanya itu normal di kalangan, maksudnya di orang Indonesia itu normal. Tapi ini zat besinya normal, hanya HB-nya yang rendah. Jadi harus ke hematolog pediatrik gitu. Akhirnya di situ diceritakan bahwa kalau saya melihat hasil ini sih Bu, kemungkinan besar anak ibu tuh thalassemia mayor. Nah di situ juga kita yang apa itu? Apa dengar sebelumnya pasti kan? Nggak pernah dengar. Ditanyalah kita ada hubungan keluarga kah mungkin gitu. Jadi ngecek darah kalian? Iya, akhirnya kita dirujuk ke rumah sakit lain. Waktu itu bukan rumah sakit, laboratorium khusus. Waktu itu cuma ada di Eijkman dekat RSCM. Di situ kita tes genetik bertiga, tiga-tiganya dites, terus hasilnya keluar ternyata benar, kita berdua carrier, anak kami mayor gitu. Kan tadi kamu bilang dia panas kan? Terus dokter bilang, ini penyakit adalah, itu singkatan TM ya, biar saya takut nanti susah banget bicaranya. Penyakit TM ini, right? Terus dokter bilang nggak sih anak kalau dengan penderita TM ini bisa tahan lama kah atau apa prognosisnya? Nah, yang waktu itu dikasih tahu adalah langsung ya udah ini anaknya butuh transfusi seumur hidup. Transfusi darah karena HB-nya terlalu rendah. Iya, karena HB terlalu rendah. Terus nggak ada cara yang lain gitu dong. Maksudnya kan mungkin dia mikir gitu ya, makan misalnya sapi yang banyak gitu kan, atau makan ini. Oh nggak bisa, ini karena memang dari sel tubuhnya sendiri tidak bisa memproduksi dengan normal. Istilahnya kalau kita punya bulat, dia punya mungkin agak bukan bopeng gitu loh, jadi gampang pecah gitu. Jadi harus terus emang kalau misalnya transfusi itu nggak ada efek sampingnya, itu seperti dia bilang.
nanti ada gitu, kelamaan ada, dan ekspektasi hidup di Indonesia dengan kelainan seperti ini tuh sampai 25 tahun usianya. Which is ya menurut kita nggak tinggi-tinggi juga, apalagi waktu itu aku umur 25 gitu waktu punya kelainan gitu, jadi kayak masih muda banget gitu. Ya udah akhirnya kita cari-cari apakah ada cara lain gitu. Terus di Indonesia nggak ada, kita Google terus cari-cari. Kita waktu itu masih skeptis juga, apa mungkin dokternya salah diagnosa. Kita ke Singapura bilang benar ini thalassemia, balik lagi ke Indonesia, mikir-mikir lagi, belum ketemu jawabannya, sampai Conan usia 4 tahun itu ada dokter gigi kenalan gitu yang anaknya thalassemia juga, dan mereka berobat di Thailand gitu. Alright, sebelum saya mau memotong pengatannya, kan tadi kamu bilang jadi selama kan dia kan dari 6 bulan sakit ketahuan sampai 4 tahun yang tadi kamu bilang itu. Selama itu mereka jadi nggak transfusi darah ya? Transfusi darah. Oh, udah mulai. Sejak ketahuan transfusi terus. Kondisi genetiknya cukup unik karena perawatannya, maintenance-nya hanya transfusi darah sebenarnya. Nah, cuman transfusi darah yang tadi aku bilang itu dalam jangka pendek itu menyelamatkan nyawa mereka, tapi dalam jangka panjang itu ngerusak organ-organ itu. Iya. Sampai tadi itu. Betul. Dan kenapa kita jadi punya urgensi untuk di treatment menyembuhkan supaya dia nggak tergantung sama transfusi lagi, itu karena di dalam komunitas tempat kita transfusi dalam 2 tahun ya, pokoknya rata-rata setiap tahun ada mungkin 10 anak di bawah 10 tahun yang meninggal gitu. Gara-gara ada komplikasi itu. Iya, jadi kita punya urgensi gitu loh, urgensi untuk harus dituntaskan nih, gimana caranya gitu. Di Indonesia kasus seperti Conan itu berapa langkahnya sih? Dokter ngomong nggak? Tuh dokter nggak ngomong sih, kita nyari sendiri akhirnya. Waktu zaman Conan itu 2016 itu sekitar masih 4-5 ribu pasien. 4 ribu pasien se-Indonesia. Yang existing. Jadi bukan per tahun loh. Yang terdaftar. Bukan per tahun loh ya. Bukan per tahun, total. Alright. Gitu. Nah, terus kan kami punya anak kedua. Ternyata sama thalassemia juga. Jadi kami cari lagi di tahun itu naik 7.000. Gitu. Jadi udah mau 2 kali lipat dalam waktu 2 tahun. Gitu. Alright. Jadi kamu tadi bilang ke Thailand. Selama dia ditransfer darah itu sekitar apa tadi? Sekitar hampir 4 tahun itu ya? 3 tahun. 3 tahun itu. Kondisi Conan bagaimana? Waktu itu sih kita ngelihatnya normal. Maksudnya secara anak, kita masih ngelihatnya tuh dia bisa hidup bertambah sedikit-sedikit, makan normal, maksudnya bicara semua, nggak ada yang terlambat. Tidak ada keterlambatan, hanya ya agak kecil aja maksudnya. Agak kecil. Jadi dia umurnya kan sudah 4 tahun ya, bajunya tuh masih pakai umur 2 tahun. Gitu kita pikir, kita juga kecil gitu. Kita pikir normal gitu. Tapi maksud saya bisa jalan, lari, ngobrol apa semua tidak ada masalah. Cuma size badannya aja. Size badannya sama ya itu setiap mau transfusi kelihatan dia lebih cepet tidur, capek, makannya dikit, terus rambutnya kelihatan kusam gitu. Itu yang aku lihat. Kamu bawa dia ke Thailand. Apa terjadi di Thailand? Diceritain dari dokter itu anaknya sembuh total, bisa selamat. Jadi kita pikir, wah ini nih jangan-jangan jawabannya gitu. Nah terus sembari mencari itu kita ketemu akhirnya ternyata ada 2 nih treatment. Salah satunya yaitu transfusi sumsum tulang belakang. Sumsum belakang. Itu sumsum belakang, bone marrow transplant, itu yang di Thailand. Satu lagi gen terapi, itu adanya di Boston. Gitu. Nah, tapi dua-duanya ini menurut kita nih di luar jangkauan kita karena bone marrow ini starting price-nya itu 2M. Wow. Gitu. Starting price-nya. Estimasi starting price-nya itu 2M. Yang ini tuh starting price-nya $500,000. Berarti ya zaman dulu udah berarti udah 7M-an. Udah 7M-an ya. Itu di luar transportasi tinggal dan lain sebagainya. Dan di Boston pula gitu kan. Tapi yang ini gagalannya nggak ada kematian. Jadi kalau gagal gen terapi ini anaknya nggak sembuh aja. Maksudnya back to normal, back to sebelumnya jadinya gitu, back to normalnya dia gitu. Kalau yang ini sudah dibilang 95% berhasil, tapi 5%-nya ini memang ya komplikasinya bisa sampai mematikan gitu. Jadi kamu memutuskan untuk ambil Thailand tersebut kan setahu saya. Iya, yang di Thailand karena ya budgetnya juga nggak mencukupi gitu kan. Ya tapi setahu saya bukan kalian juga ada pasti menggalang dana secara umum, secara publik ya. Secara publik karena ya 2M terus 2 anak gitu kan. Jadi karena kita ada salah satu yang berasa kenapa harus jalan saat itu karena chance-nya semakin besar semakin turun gitu karena kan semakin banyak kesehatan semakin anaknya, banyak darah yang masuk, antibody dia kan mendeteksi banyak, dia develop yang banyak gitu loh. Jadi chance-nya semakin early semakin baik gitu loh. Saya bertanya, kan kamu bilang kalau kamu kan galang dana kan, benar ya?
kenapa nggak galang dana untuk yang di Boston itu? Jadi ceritanya kan kita tahu dua-duanya, terus ya udah kita pikir ya udah 2M untuk 2 anak. Terus aku sempat bilang ke dia waktu itu kita benar-benar kayak mukjizat banget. Jadi di 2M, 4M jadinya 4M itu kita terkumpul hanya dalam 3 minggu. Gitu. Yang benar-benar semua orang juga shock, kita sendiri juga shock. Wah, ini kalau bukan Tuhan siapa lagi gitu ya. Dalam sekejap waktu gitu. Nah, karena dapatnya secepat itu, aku sempat bilang ke dia, apa kita nggak push aja nih ke Boston aja nih gitu kan, ini kan jadi deket nih gitu. Terus kata dia, enggak lah, kita nggak tahu malu banget ya rasanya gitu. Terus yang kedua tuh yang gene terapi itu sebenarnya baru teknologi yang baru, yang justru yang baru baru diklaim benar-benar 2019 itu dinyatakan ini bisa confirm nih gitu loh. Oke, alright. Secara hitung-hitungan logika aja lebih masuk akal yang ini. Thailand. Tadi kan bilang anak kamu juga ada sakit yang kedua si Crystal. Crystal udah sakit juga pas lagi lahir. Iya, Crystal setahun ketahuannya. Setahun. Terus kamu dia juga mau diikutin bone marrow transplant tersebut. Tadinya, tapi enggak ya. Jadinya. Alright, saya tanya, saya agak jam dikit balik lagi ya. Ketika kalian tahu kan ada carrier daripada penyakit ini. Kenapa memutuskan yang kedua? Kan pasti most likely bakal ada juga penyakitnya. Nah itu karena knowledge kita saat itu benar-benar sangat-sangat limited, plus informasi dari dokter kayak agak simpang siur, bertabrakan satu sama lain. Terus kita kan coba searching gitu ya. Jadi kita tuh nggak tahu mana yang benar-benar pasti. Nah yang kita pikir informasi yang kita cukup itu yang kita punya itu cukup. Ternyata enggak gitu loh. Kita pun baru belajar jauh lebih banyak tuh setelah kita di Bangkok, karena kita banyak ngobrol sama orang sama dokter di sana kan. Nah, kita tuh punya kayak kecurigaan awalnya tuh. Kenapa sih dokter sini tuh seakan-akan punya tendensi nutup-nutupin, kayak kita nggak mau mereka nggak mau kita tahu lebih banyak gitu loh. Tapi setelah kita mengerti lebih banyak, kita jadi ngerti, kayaknya memang itu yang dokter paling baik lakukan, karena pasiennya juga level edukasinya kan bermacam-macam. Terus dokter sendiri untuk menjelaskan kita, untuk punya pemahaman seperti sekarang ini, kita perlu proses bertahun-tahun gitu loh. Dan itu nggak mungkin dalam 1 sampai 10 kali pertemuan ngobrol sama dokter konsultasi itu nggak mungkin kita dapat gambarannya. Dan ditambah level ekonomi kan, teman-teman kita pakai BPJS by the way, karena memang mahal banget obatnya. Jadi teman-teman transfusi pun ada yang level orang tuanya tuh ya driver Gojek, cuma buka warung. Jadi memang kita pikir too much untuk mereka berpikir sejauh itu gitu loh. Bagus, udah di cover BPJS, udah bersyukur gitu loh. Kenapa anak kamu yang kedua tidak jadi bone marrow? Karena Conan gagal. Jadi pertama-tama Conan dulu. What happened? Jadi Conan itu sebenarnya secara bone marrow-nya sudah berhasil. Dalam waktu 10 hari itu sudah match. Donornya dari aku. Tapi setelah itu waktu itu sih dokter bilangnya kayaknya obatnya ini nggak efek ya. Jadi ada yang namanya GVHD. Jadi graft versus host disease. Jadi aku punya marrow sama Conan punya itu ada kayak selek gitu loh. Ada kontra. Nah itu bisa di reduce sampai mereka tuh cocok sebenarnya gitu. Nah biasanya tuh yang kejadian waktu itu satu obat biasanya cocok gitu. Tapi ternyata satu obat ini dikonsumsi selama seminggu gitu ya. Ternyata nggak cocok. Minggu kedua ganti obat lain lagi gitu. Ternyata nggak cocok juga. Jadi dokternya sendiri bingung, ini terakhir nih obat ketiga nih, kalau nggak cocok gimana nih gitu kan. Ganti lagi obat ketiga nggak cocok lagi gitu. Jadi yang harusnya tadinya kita pulang nih dalam waktu sebulan, dokternya masih bingung nyari obatnya gitu. Sampai akhirnya dia nyari obat itu obat kimo, balik ke kimo awal, karena di kimo ya namanya, ini kan di kimo lagi baru mendingan. Tapi setelah mendingan ternyata obatnya mungkin terlalu keras apa gimana. Conan itu dapat brain seizure gitu. Akhirnya dia di ICU lah selama 2-3 bulan ya, 2,5 bulan. Intinya nggak terkontrol. Biasanya kan kalau memang transplant organ tuh ada yang namanya imun sistem yang baru sama yang lama kan saling kenalnya, mereka musuh kan, belum kenal kan. Jadi mereka berantem. Nah, nggak tahu kenapa, mungkin dokter bilang mungkin dua-duanya strong gitu loh. Terus obatnya tuh nggak bisa mengendalikan ini. Jadi efeknya liar, jadi ke semua organ
Jadi termasuk komplikasinya termasuk yang paling parah sih dari kasus yang ada. Jadi dia di UGD, di ICU NICU selama tadi 2 bulan, 3 bulan di Thailand ya. Terus pokoknya kita total nginep di rumah sakit, estimasi pertama sebulan, totalnya jadi 6 bulan, dan di ICU-nya sendiri 2 bulan. 2 bulan. Terus ya setelah 2 bulan itu berhasil mendingan, dibawa ke ruang biasa, ya dirawat selama di situ selama 4 bulan karena masih lanjut 4 bulan, 3 bulan lagi karena pencernaannya Conan itu terdampak luar biasa lah gitu. Akhirnya dokter bilang pokoknya kalau sampai pupnya gak ada darah sama sekali baru boleh pulang gitu. Nah jadi selama proses itu pun supaya dianya kuat dikasih steroid, tapi di saat yang bersamaan dia juga dikasih obat buat melemahkan si imun sistem tadi. Jadi banyak kontra yang terjadi di badannya. Nah itu kenapa dia buluan itu karena steroid gitu. Steroidnya banyak. Dan akhirnya pulang mana nih? Pulang ya di apartemen di Thailand. Karena sudah tidak ada pup, itu tidak ada darah udah. Akhirnya sudah bisa. Terus pulang selama 6 bulan dan masih itu pun masih di Thailand. Pulang di apartemen Thailand masih pulang bolak-balik ke rumah sakit. Ya, gitu. Itu kan masih pandemi, jadi kita nggak bisa kemana-mana juga. Oh, that's true. Masih bolak-balik rumah sakit, terus gitu. Masih ada harus yang diinin, pokoknya obat segala macam gitu. Bahkan kayak waktu itu sempat ferritinnya karena ya badannya begitu, jadi naik turunnya parah, harus rawat. Terus sampai tiba-tiba di akhir tahun, Natal tahun 2020, Conan, kita ngeliat kayak, Conan kok ngedrop ya gitu. Tiba-tiba awal tahun November benar-benar yang ngedrop gitu. Akhirnya dia bawa ke rumah sakit, terus dokternya lagi libur karena bener-bener itu kayak tanggal 28, 29, ketemu dokter tanggal 2, dan dokternya bilang, iya nih Conan, waktu itu kejadiannya apa ya, yang tanggal 2 itu. Pokoknya dikasih obat lagi, terus kayaknya nggak berhasil, pokoknya dipaksa segimana mungkin lah. Jadi tadinya udah bertahap berkurang kan, cuman karena waktu yang benar-benar minggu terakhir 2020 tiba-tiba kondisinya liar lagi gitu loh. Aku udah bilang ini harus ditambahin obat gak nih. Mereka karena pas mereka living memang nggak ada pasien, intinya semuanya udah terkontrol gitu loh. Jadi bilang tunggu ketemu dokter, by the time ketemu dokter udah terlalu liar. Terus jadi dosis obatnya tadi udah berkurang banyak, dibalik ke full dose lagi gitu loh. Ya sejak saat itu ya getting worse sampai di bulan April pasca dokternya bilang gitu kayaknya we did our best. Ya udah, terus kita masih mikir itu nggak mungkin. Maksudnya ini 4M susah ini aja lo berhasil, masa yang begini nggak bisa gitu kan? Ya udah nggak mungkin pasti bisa gitu. Ya udah, tapi ternyata ya nggak bisa. Dia meninggal berapa? Meninggal itu bulan Mei. Jadi April dokternya bilang gitu. Dokternya bilang gitu. Paling waktu lo 2-3 minggu lagi dia bilang gitu. Nggak taunya benar. Jadi dari situ itu 1,5 bulan. 1,5 bulan dia sempat bilang mau pulang nggak, kita bikinin surat yang sampai gimana, maksudnya itu masih benar full alert COVID kan. Terus ya buat apa juga dipaksain ke sono juga nggak ada yang bisa ketemu juga gitu kan. Jadi Conan meninggal di Thailand ya? Meninggal di Thailand. Selama dia pengobatan tadi bolak-balik di rumah sakit, suntik setahu saya Pak sakit banget itu kan. Si Conan bagaimana ya? Maksudnya rasa sakitnya bagaimana dia? Selama dia setahun setengah itu pengobatan, momen paling kasihan itu cuma waktu dia minta makan. Maksudnya setiap kali minta makan? Iya, jadi ada. Jadi karena komplikasi GVSD-nya tuh kepencernaan, yang pupnya darah itu. Cara untuk mengistirahatkan lambungnya adalah nggak boleh makan sama sekali. Jadi di supportnya itu pakai apa? Kayak sando gitu, sonde. Dia nggak tahu kenapa dia nggak boleh makan. Dan aku yang nungguin setiap hari dia minta makan, tapi aku bisa ngasih makan, tapi aku tahu itu nggak bisa gitu. Itu buat aku tuh yang kasian, painful paling besar tuh di situ sih. Tapi dia nggak bilang komplain, aduh sakit ini suntik apa dia nggak? Sisanya selama itu nggak pernah. Anak ini tough banget dan selama kita ada dia tuh kayak berusaha untuk buat kita happy juga. Oh gitu. Ya, oke. Selama Conan masuk sakit itu kan anak kamu sama yang kedua tuh sama kamu juga, Crystal kan? Aku minta tolong mamaku bantu di Thailand. Oh, tetap jadi Thailand, di apartemen. Okay. Jadi kan cita-citanya awalnya kan hanya dokter bilang paling lambat 1,5 bulan sampai 2 bulan nih intensif di rumah sakit, abis itu rawat jalan di rumah. Makanya kenapa ngontrak, kata dokter gitu. Ngontrak setahun ya.
karena ya stabilisasinya ini sekitar kurang lebih segitu, paling cepat 6 bulan. Oh ya udah. Jadi aku bilang ke mami, kan Kristal soalnya butuh transfusi juga. Jadi kalau misalnya di Jakarta, ya, oma sendiri gitu ribet, jadi udah aku bawa semua ke sana. Jadi dia transfusi selama pengobatan itu dia juga transfusi. Transfusi di Thailand. Sekarang gimana kondisinya dia? Sekarang dia umur berapa by the way? Sekarang umurnya 7 tahun. Lebih tua dari Conan. Lebih tua dari Conan. Nah, terus kondisinya? Kondisinya jauh lebih bagus dari Conan. Tapi tetap transfusi. Tapi itu karena kita kan kalau di Jakarta nih, selama di Jakarta Kristal Conan itu transfusi itu 4-3 minggu sekali. Setiap 3 minggu. 3 minggu atau 4 minggu sekali. Pasti. Segitu, sebulan lah biasanya. Nah, awal di Thailand Kristal itu sekitar setahun pertama itu 6 minggu. Berarti menurut kita kan secara setahun nih jauh lebih berkurang gitu. Tadinya 12 kali jadi bisa 9 kali gitu kan. Dan itu bagus gitu. Jadi dia nggak banyak ferritin yang masuk gitu. Kita tanya dong, "Dok, kenapa kok di sini Kristal bisa segini ya, bisa lebih jarang gitu?" Oh ya, kalau di sini ternyata ada yang di Indonesia tuh nggak ada. Misalnya darahnya diradiasi gitu. Pertama, kedua, di sini kalau buat thalassemia donornya pasti. Jadi rumah sakit bekerja sama dengan Red Cross Thailand untuk stok darah itu buat yang thalassemia aja. Jadi dia nggak bikin antibody baru gitu. Terus selain itu apa? Selain itu darahnya fresh. Jadi nggak boleh darah yang udah lama, kan darah itu habis diambil 2 bulan kadaluarsanya. Tapi buat thalassemia itu harus 2 minggu pertama nih habis didonorkan harus langsung dipakai. Oh gitu, iya, sama percepatan darah. Kalau transfusi 3-4 minggu sekali gitu. Sebenarnya detail-detail seperti itu gitu ya. Tapi tetap kan di Indonesia orangnya kan? Iya. Jadi maksudnya berarti dia transfusi di Indonesia dong. Karena kita belajar di sana, kita jadi realize gitu kalau standar di Indo ini tuh, apalagi thalassemia ya, nge-treatment pasiennya tuh sekedar supaya besok nggak mati gitu loh. Bukan mereka dalam jangka panjang punya kualitas hidup yang baik gitu loh. Nah, karena itu kita di sini kita mencoba mempraktekkan apa yang kita pelajarin di sana. Terus bisa. Dan kenapa di Jakarta nggak bisa? Oh, Bali bisa. Karena kita belum banyak pasiennya. Satu, belum banyak. Kedua, kulturnya Bali juga kan agak-agak level komprominya, toleransinya kan sangat tinggi ya. Jadi kita bisa ngatur sendiri, kayak donor juga kita akhirnya kumpulin teman-teman yang bisa mau komit gitu loh untuk bantu donor. Nah, banyak. Jadi untuk si Kristal sendiri ini rencana kamu apa? Apakah dia bakal bone marrow atau yang tadi di Boston kah, atau just transfusi aja? Kalau aku sih rencananya mau tetap ke Boston lah ya. Boston. Cita-citanya. Maksudnya kita harus kumpulin uang sebaik itu dalam waktu itu minimal treatmentnya kalau di Boston itu ada yang kalau yang di rumah sakit minimal age-nya itu 16 tahun. Oh, 16 tahun baru boleh. Baru boleh justru. Kalau yang di Boston gitu. Jadi berarti kamu mau nunggu sampai 16 tahun dong dianya. Dan ngumpulin uangnya juga. Nah, pertanyaan saya gini loh. Kan 16 tahun kan sangat lama. Tadi kan bilang umur nikah ini kan nggak bisa sebegitu lama. Jadi apakah ada rasa khawatir? Pasti takutnya dia nggak sampai umur 16 tahun. Kita kayaknya karena kita akhirnya mengerti kenapa umurnya di sini tuh lebih pendek. Karena tadi bilang itu. Karena tadi ya secara treatmentnya, tapi kan medis juga kan berkembang terus ya. Jadi you have hope. Iya. Masih punya hope untuk getting better. Jadi kan sekarang Conan udah meninggal berapa tahun nih sekarang? 3 tahun ya. Alright. Dia meninggal di Thailand, terus dibawa pulang ke Indonesia. Dikubur atau di kremasi gara-gara COVID? Bisa COVID period? Bukan, karena di Thailand tidak boleh menyemayamkan yang bukan orang Thailand. Nah, saya kenapa nggak dibawa? Karena COVID, jadi kita nggak bisa bawa juga. COVID juga, efektif juga. Terus buat aku sendiri, keluarga aku juga kayaknya banyakan dikremasi dan itu nggak merepotin. What are you feeling inside? Nah, itu yang kenapa akhirnya kita nulis buku gitu? Karena aku sendiri ngerasa pengalaman kita cukup unik gitu loh ya. Kenapa judulnya Di Prank Tuhan? Karena kita memang dari awal tuh ngerasa tiba-tiba jalan terbuka lebar, kayak Tuhan turun tangan untuk melancarkan semuanya. Plus semua momen di Thailand tuh benar-benar kita ngerasa memang di-fulfill dengan sangat perfect gitu loh. Contoh yang paling sering aku ceritain adalah kita berapa kali, Michelle ngucap apa yang dia mau saat itu. Berapa jam kemudian jadi nyata. Berapa jam kemudian dijawab. Dia minta, kayaknya udah lama nih kangen masakan Indo. jam 9 ngomong itu, jam 12 makanannya datang. Yang bawain kita nggak tahu siapa gitu loh. Itu kejadian 2-3 kali. Terus mainan, semua tuh di fulfill dengan sangat
perfect kayak too good to be true. Tapi kenapa yang paling gedenya itu kok malah enggak? Tujuan utama kenapa kita ke situ justru nggak difulfill gitu loh. Judulnya kan Prank by God, di prank Tuhan nih. Kamu orang berdua adalah Kristen ya, berdua kalian Kristen kan, saya juga Kristen ya. Mungkin kalau orang baca Prank by God katanya sangat negatif sekali konotasinya. Saya udah baca buku ini by the way, jadi saya nggak bisa tahu isinya tuh. Apakah kalian tuh boleh jujur nggak? Apakah kalian jadi sekarang merasa tersandung karena Tuhan kok tidak membiarkan anaknya hidup? Atau merasa ada pelajaran satu hal memang ya udah legowo ya kayak begitu, apa yang kalian ingin sampaikan dari buku ini? Satu hal yang nggak bisa aku deny adalah selama perjalanan itu ada peace yang nggak biasa sebenarnya. Dan aku ada momen ketika dimana apalagi waktu Conan Brand-Seizure ya, salah satunya yang paling heavy gitu loh. Aku ada momen ketika itu terjadi, semua chaos nih, suster udah chaos, memanggil sini situ, terus di hatiku bilang kayak harusnya aku tuh lebih panik, tapi enggak gitu loh. Aku bisa bener-bener think clearly, aku bener-bener bisa ingat momen itu dan kayak realize the moment gitu loh. Itu salah satunya dan buat aku itu kejadian di sepanjang perjalanan itu aku bener-bener tahu ini ada apa ya, God was there gitu loh, the whole time gitu loh. Jadi itu yang membuat aku nggak ngerti ya, mungkin ada purpose-nya gitu loh. Tapi lucunya dalam satu periode perjalanan ini, apa yang aku alami sama Michelle alami itu beda, totally different gitu loh. Dan di buku ini kita cerita di seluruh kejadian ini plus dari sisi aku dan sisi Michelle, dan hampir bertolak belakang. Oke, gimana tolak belakangnya? Ya itu karena aku nggak bisa ngelihat sepanjang perjalanan ini memang on purpose gitu loh. Kamu merasa kayaknya what is the purpose? You don't know what's the lesson behind it, right? Yes, tapi bukan dalam fase yang aku nggak sempet ada dalam fase bisa marah sama Tuhan. Kamu nggak sempet fase marah sama Tuhan? Enggak. Karena aku nggak bisa ngelihat dari awal. Itu salah satu yang membuat aku nggak bisa marah adalah kita tahu kalau di Kristen ya ada momen waktu kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan gitu kan, menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menyerahkan semuanya buat Tuhan. Itu pertama. Jadi yang kedua adalah ada momen kalau kita punya anak, biasanya kita ada waktu menyerahkan, karena kan di Kristen nggak membaptis anak kan, jadi kita menyerahkan biar Tuhan yang punya rencana dan menyerahkan anak kita dalam penjagaan Tuhan. Nah, ketika aku ingat dua momen ini, menurutku itu is fair kalau Tuhan melakukan apa saja yang Tuhan mau lakukan gitu loh. Jadi aku udah nggak punya hak lagi, dan itu yang membuat aku pola pikir itu yang membuat aku oh ya udah it's fair gitu loh. Karena aku udah pernah nyerahin itu. Kalau Michelle beda. Nah, kalau aku kesal banget sama Tuhan. Jadi apa kamu sekarang kehilangan iman? Kehilangan iman sih enggak ya. Cuman mungkin lagi cold war aja. Tapi sebenarnya cold war. Sebenarnya cold war-nya ya lebih ke diri sendiri, toh Tuhan tetap Tuhan, dia akan setia sampai selama-lamanya gitu. Jadi ini kayak aku anak yang istilahnya, aku ada juga di situ aku tulis kayak anak yang diambil mainannya, terus aku sendiri yang marah-marah kayak lu ngapain sih ngambil mainan gua gitu, terus yang diem di kamar sendiri aja, gua nggak makan, gua nggak apa-apa, lu diem aja gitu. Jadi selama kamu kehilangan Conan itu sampai sekarang, kamu sudah merasa kepahitan ya pasti kan? Mulai tiba-tiba klik kayak udahlah gitu, kayak udahlah gitu, kayak Tuhan tuh udah bilang gitu, selesailah gitu. Tapi bisa. Mulai sedikit demi sedikit mulai open up aja gitu, kayak mulai Idul Fitri kemarin balik, aku ke gereja tiap hari Minggu masih ke gereja gitu tuh, cuman ya gitu kayak ya sekedar kayak sempet dibilang juga tuh dulu kalau di gereja, kalau datang ke gereja nyanyi jangan karaokean gitu. Maksudnya? Pada saat menyanyi dan menyembah gitu kan ada yang cuma nyanyi aja gitu. Nah, nggak benar-benar dari hati mendalami gitu. Nah, jadi selama ini aku lagi karaokean aja gitu. Jadi aku nggak berdoa, nggak baca Alkitab lagi, nggak ini, jadi benar-benar diem aja sampai ada khotbah waktu Idul Fitri kemarin. Balik ke Jakarta terus dengerin khotbah itu, terus aku yang oh ya udah gitu, kayak Tuhan bilang ya udah nih kita move on yuk gitu. Ya udah, jadi dari situ aku mulai bener ya move on ya gitu. Jadi aku di kepala aku kayak gitu, kalau udah mulai move on ya ayo gitu, jangan
ya udah jangan dibiarinin begini aja terus juga gitu. Oke. Bagaimana sih hancurnya remuknya kalian itu? Boleh share nggak di momen? Kalau aku parah. Parah Kalau gimana? aku nggak bisa tidur malah. Karena aku jadi momen terakhirnya Conan itu Di rumah sakit aku pasti. di rumah sakit dan hanya ada aku. Si Andri nggak? Andri itu jadi ceritanya gini, Conan itu waktu meninggal itu kan udah dibilang sama dokter kayak Iya. bentar lagi nih Iya, gitu. iya. Jadi waktu Conan tiba-tiba bilang, "Mami aku sesek." Nah itu terakhir kali dan pertama kali dia ngomong. Dia ngeluh, komplain, aku susah napas, terus dia demam. Okay. Nah sejak itu aku ke rumah sakit, terus dokter bilang, ini ya, kayak masa paliatif gitu ya, jadi lebih baik di sini daripada di rumah terus kayak nyesel. Jadi ya udah kita 3 hari di rumah sakit, dan ya udah nggak ngeliatin Conan atau bahkan kasarnya kayak nungguin Conan pergi aja gitu. Dan di situ kita yang gila nih Tuhan kejam banget. Di situ aku paling merasa kejam. 3 hari kayak nungguin anak mati gitu kan, wah gitu. Di situ tuh udah stresnya udah gila-gilaan, dan di hari terakhir itu si dokternya bilang kayaknya besok. Nah, ya kan Conan masih hidup ya. Terus dokternya pun bilang kayak ini mau hari ini dibiarinin begini atau hari ini mau disuntik mati. Oh wow. Pilihannya gitu. Ya nggak sekasar itu. Iya maksudnya, tapi ya maksudnya, jadi kan di kepala kita mah udah nggak ada filter ya, pikirannya gitu kan. Ya udah deh apa mau disuntik aja gitu. Terus wah gimana ya? Masa gue juga nggak setega itu, kalau mau juga. Iya dong, gue pengennya kalau bisa pasangin alat lagi biar anak gue hidup gitu kan. Kalau aku di kepala aku gitu. Tapi at the moment dia lagi masa painful, super painful tuh Jadi di hari itu. Kata-kata terakhirnya pas dia bilang sesak itu kata terakhirnya. Enggak, itu dia 3 hari sebelum dia meninggal. Jadi di rumah sakit. Kata terakhirnya dia. Kata terakhirnya dia itu dia nggak bilang apa-apa sih waktu dia masih bilang ini, cuman dia bilang Conan abis ini mau kemana? Aku tanya gitu kan. Aku mau ke pantai. Dia bilang itu. Terus pas itu dia masih sadar. Dia sebenarnya masih ada sadar, dan tapi dia sangat nahan sakit. Ya. Karena aku benar-benar dia tuh di ranjang begitu aja posisinya. Jadi aku aja sampai nggak berani geser. Gitu. Jadi aku peluk, cuma aku nggak berani geser karena kalau geser dia gitu ngeluh. Oke. Terus kalau kamu sama dia bisikin dia apa, dia bisa kayak ada nangis. Dia berusaha nggak nangis, dia berusaha kayak balesin, kayak respons gitu sesuatu. Oke. Jadi kalian berdua berada di sana dong ketika dia meninggal. Enggak, jadi tadi aku bilang pagi itu dokter bilang begitu, terus nggak lama manajer rumah sakit datang. Nah manajer itu bilang, kalau menurut kita kan hari ini atau besok, mending kita siapin penguburannya. Oke. Di situ aku yang, wah anaknya di sini masih hidup, lu ngomongin begini kayak, wah gitu kan. Aku bener-bener yang udah stresnya sih udah aku bener kayak, bisa nggak sih lo ngomongnya di sini gitu. Aku udah yang posisinya udah begitu. Terus dokternya gini ngomong gitu, terus ya udah kira ada mamiku, Kristal main di luar sama suster, Andri ngobrol sama manajer, terus gak lama Andri pulang gitu untuk nyiapin baju semua yang pas dia pulang malah justru Conan pergi. Iya gitu. Jadi waktu kejadian itu Conan pergi. Apa namanya sepanjang proses, jadi kita bagi tugasnya tuh aku nemenin si Conan di rumah sakit siang ya. Gantian. Jadi tadinya gantian. Selama 2 bulan sebelum masuk ke NICU itu gantian. Aku jaga malam, Andri jaga pagi selama 2 bulan, pagi sampai siang. Apa terbalik ya? Enggak, aku begadang selalu. Ya? Aku selalu begadang. Jadi kan momennya itu meninggal, ya kan? Kamu pasti dunia kamu putar balik, hancur. Andri walaupun nggak di sana pun dengar kabar. Andri nggak tahu sampai Conan tuh meninggal, kayak menurut aku ya kalau di rerun gitu, dia meninggal si Andrinya tuh mungkin lagi parkir motor gitu ya, atau parkir mobil. Nah, jadi dia udah di rumah sakit sebenarnya. Karena sepanjang itu lebih banyak aku jaga Conan, karena dia kan Kristal waktu itu belum bisa lepas sama dia. Jadi aku justru agak step back mundur gitu di 3 hari terakhir. Conan tuh nempel banget sama aku. Memang lengket banget deh. Nah di hari terakhir aku merasa bersalah kalau aku tetap take care Conan. Jadi aku pikir Michelle tuh perlu punya waktu lebih lama gitu. Jadi aku agak step back. Gitu I see. Bisa nggak deskripsi feelingnya kamu tuh apa, Andri? That moment when you heard the news tuh bagaimana sih? Aku datang, Michelle udah bilang Conan udah pergi gitu, kayak jujur aja aku tuh reaksi pertama aku tuh kayak Tuhan nggak asik banget sih mainnya gini. Awalnya udah gini, dan
Dan sampai detik terakhir kan kita masih percaya ya, maksudnya kita dengar ada kesaksian orang yang dengan sakit yang parah bisa di flip gitu loh. Dan aku tuh masih tidak membuang harapan itu sampai detik terakhir. Cuman pas sudah terakhir, tapi mengingat aku sangat yakin dari awal tuh memang nggak mungkin gak ada Tuhan sepanjang jalan itu. Jadi kayak aku bilangnya gitu ya, nggak asik banget mainnya. Ini bener-bener dikerjain gitu. Gue nggak tahu bagaimana, cuman gue nggak marah, tapi gue tuh pengennya lu duduk sini jelasin, pengennya tuh gitu kayak sepanjang jalan ini tuh aku nggak pernah komplain, tapi hasilnya tuh nggak di luar prediksi. Ya udah lupakanlah itu, gue nggak marah, tapi kalau bisa lu datang sini explain gitu. Si Crystal gimana responsnya ketika kukunya meninggal? Sebenarnya dia ada di situ kan, tapi aku tuh nggak kasih tahu belak-belakan gitu. Terus karena masih kecil kan, dia masih 3 tahun berarti. Nah, besokannya Conan mau dikremasi itu, aku titip ke salah satu pasien. Jadi sebenarnya selama kita COVID itu ada 6 keluarga kurang lebih, 5 keluarga Indonesia semua terjebak di sana. Rumah sakit yang sama, pasiennya sama, tinggal di apartemen yang sama pula gitu. Jadi kamu kasih tahu dia dong akhirnya pasti mau kremasi itu juga enggak belum? Aku belum kasih tahu dia sampai jadi di kremasi besoknya kan kita bawa balik abunya. Nah, di situ aku kasih tahu. Terus dia gimana? Nggak ngerti. Maksudnya dia cuma bilang belum. Conan mana gitu loh. Kita ngasih tahu Conan pergi ke surga, nanti Conan nggak ikut kita pulang lagi. Aku nggak ngerti deh, tapi dia bisa ngerasa, dia nangis saat itu. Nangis ya. Tapi ya abis itu besoknya masih nyari lagi ya. Gitu ya. Ketika kalian kan kehilangan Conan, tapi masih ada Hatona Crystal ya. Bagaimana sih menjalani hidup sehari-hari, ngerti bahwa kamu ada tanggung jawab si Crystal, yang juga harus fight for her life, tapi at the same time kamu juga lost a big part of your life. Itu gimana balance-nya? Kayak I cannot imagine gitu. What you guys are feeling at that time? Kita tuh benar-benar tahun 2021, kita balik, kita mencoba untuk tinggal di Thailand. Tinggal di sana. Aku mencoba untuk cari kerjaan, misal juga coba gitu loh. Cuman kayaknya semua jalan ketutup. Pasti. At that time, aku udah sempat dealing nih sama satu company lah. Ternyata besoknya lockdown, benar-benar besoknya lockdown. Dan lockdownnya 2 bulan gitu. Apa kita decide ya udahlah kita bukan di sini jalan kita. Akhirnya kita balik dengan segala. Michelle tuh sampai kena traumanya sampai fisik gitu. Jadi setiap waktu nyampe Jakarta, fisiknya tuh udah sampai empedunya kental gitu-gitulah kalau lihat medisnya. Nah, akhirnya kita ke Bali, dan di Bali itu kayak 1-2 tahun kayaknya memang kayak kita almost gak ngapa-ngapain, dan kerjaan ada apa enggak. Jadi kita nggak bekerja untuk tuh untungnya kayak ya itu kayak tadi Tuhan kayak masih provide gitu loh, masih provide. Jadi pekerjaan yang kita lakukan itu is part of healing. Jadi kita benar-benar bisa bukan bisa ya ngelakuin apapun untuk distract kita. Tapi itu di saat yang bersamaan kita dicukupkan dengan cukup ajaib gitu loh. Kamu ada kesel nggak suatu orang bilang time will heal itu kayak gitu kesel? Aku lebih kesel kalau disuruh kayak wah kamu kuat ya, itu aku jauh lebih kesel sih. Kalau time will heal tadinya aku nggak berasa, tapi ya emang nggak bakal heal juga sih sebenarnya gitu. So when you lost somebody, nggak bakalan bisa heal. Mungkin ada orang yang bisa, mungkin gitu. Tapi kalau dalam kasusnya aku sendiri pribadi, aku di situ juga bilang kayak tato kali ya. Jadi ada terus gitu di situ, nggak mungkin nggak ada. Sakitnya mungkin pelan-pelan hilang gitu. Yang tadinya selama 1,5 tahun pertama mungkin aku lebih mikirnya kejadian di akhir-akhirnya Conan gitu. Nah kalau sekarang aku lebih bisa ingat yang bayi-bayinya justru gitu. Well, Andri, what is grief to you? How does it feel? If you can describe that. Gak bakal. Iya, kita nggak akan bisa move on dari grief, tapi kita mungkin bisa move along with grief. Move along with grief. Ya, karena in certain ways, sometimes gitu aku masih bisa kangen dan nangis gitu loh. Meskipun ya kayak tadi aku bilang, aku tuh bener-bener gak ada kecewa, gak ada ini sampai tahun nggak ada. Cuman momen-momen miss-nya itu loh, kangennya itu yang apalagi memang aku Conan tuh bener-bener nempel sama aku gitu. Misalnya hari ini nih
somehow Conan bisa denger nih kalian ngomong apa, what would you say to him? Gitu. Apa ya, maksudnya itu baru kemarin ini loh si Kristal ngomong minggu lalu sebelum libur sekolah. Dia bilang, kita bisa nggak sih telepon Tuhan tanya Conan lagi ngapain? Ya. Bisa, mau nanya apa? Maksudnya aku yakin dia mendengar semuanya lah. Yeah. So what do you tell him every night? Kamu ingat dia? Yeah. Apa bilang sama dia? Yeah, I miss you. I miss you. I miss you. Lihat kan Kristal lagi gini-gini gitu. Iya sih, banyak jadi kayak berdoa ya. Tapi ya berdoa ya kayak berdoa kayak ngomong aja gitu. Oke, it's actually kata saya bilang ya, pas sebelum saya kenal kalian itu saya juga ada dari teman saya punya mutual friend, lihat Instagramnya, masa sedih, soalnya I can never imagine gitu loh, losing a child itu I think is the hardest thing, especially at this age yang masih kecil dan lain sebagainya, right? And you pasti kan pikir gini, mendingan gue meninggal daripada anak gue, pasti kayak gitu, ya kan, benar kan? Bahkan sebelum kalian tahu saya ada terus doa Tuhan itu, semoga Tuhan emang comfort kalian ya. Even sometimes word aja udah gak enak, tapi ada Tuhan yang tahu how to comfort both of you. Yeah, so Andre, Michelle, I don't know what else to say, ya. Tapi I did pray for you and thank you. I hope that's a good word ya, move along with grief ya. Iya, makanya itu salah satu motivasi aku nulis buku ini adalah aku nggak mau Conan tuh berakhir cuma sebagai duka di kami gitu loh. Aku cukup yakin dia banyak yang terinspire justru sama Conan juga gitu, karena semua ya kita kan cerita, kita di sosmed tuh cerita karena satu bentuk pertanggungjawaban kita karena kita fundraising, tapi for some reason banyak juga yang cerita ke kita ya mereka justru dikuatkan karena Conan tuh menjalankan semuanya tuh dengan senyum, setiap hari senyum dengan apapun yang terjadi gitu loh, such a tough kid gitu loh. Dan aku nggak mau Conan berakhir sebagai duka aja. Dan ini juga prosesnya tuh cukup unik karena cukup cepat menurut aku nulisnya. Dan nulis ini triggernya adalah waktu tadi Michelle cerita ke aku pas Idul Fitri kemarin deh, pas kita sempat liburan ngajak ke sini, terus tiba-tiba habis dari gereja dia bilang kayaknya it's time to move on gitu. Jadi itu kayak trigger, wah kayaknya harus. Dia tadinya aku takut nyenggol masalah spiritual tuh takut banget, udah galak banget deh. Disenggol bisa wow gitu. Benar bisa meledak, it's tapi understandable. Karena aku udah nggak nanya tapi dia yang bilang, jadi aku rasa dia udah cukup bisa handle apa yang terjadi, bernambai sama realitanya. That's why aku rasa aku pengen share pengalaman kita gitu loh. Ini bukunya kapan keluarnya? Besok akan launching. Sorry, besok tuh tanggal 27 September ya. Di mana? Tokopedia kah? Online store. Andre, Michelle, once again ya, God comforts you. He is our shepherd. Thank you. And please I'll be praying for Crystal juga ya. Semoga Tuhan buka jalannya kali ini yang sukses gitu. Amin. Ya, memberkati kalian ya. Thank you so much. Thank you for sharing your story. Appreciate it so much. Thank you so much.